Salam jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, apa kabarnya? Apa kabarnya? Kurang semangat, apa kabarnya? Amin, pastinya kita ada orang luar biasa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yakinkan diri Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu tidak ada yang kebetulan di tempat ini. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu sudah dipanggil, dipilih di antara banyaknya orang untuk masuk di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Amin. Iya, kalau Bapak Ibu lihat di luar sana banyak orang yang tidak bisa beribadah karena sesuatu hal. Tapi Bapak Ibu ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Amin. Alkitab mencatat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu beribadah setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti, makanan dan minumanmu. Bahkan Tuhan akan menjauhkan setiap penyakit dalam hidupmu. Amin. Keren ya firman Tuhan ya. Waktu Bapak Ibu setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti, makanan, minumanmu. Artinya Tuhan berkati segala usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Dan Tuhan akan menjauhkan setiap daripada kesakitan dalam kehidupan kita. Amin. Bilangkan ke sebelah kiri, setia beribadah kepada Tuhan. Ya, 6 hari kita bekerja Bapak Ibu ya. Di hari ke-7 kita berhenti. Ya, itu yang Tuhan berikan pada kita. Contoh teladan yang baik. Ya, 6 hari bekerja, di hari ke-7 berhenti. Beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan lakukan yang tidak di luar pada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Apapun masalah, problem, pergumulan Tuhan, jadi Bapak Ibu tetap setia tiap minggu kita beribadah. Ya, Bapak Ibu kalau ada hari-hari besar ya, untuk kita bisa beribadah di rumahnya Tuhan, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, kematian, kebangkitan, mari kita beribadah dulu. Jangan terlebih dahulu Bapak Ibu jalan-jalan, tamasya, libur, boleh-boleh aja, tapi beribadah dulu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan terlebih dahulu. Yang dikasih Tuhan Yesus ya, Ibu Gembala kita menyampaikan waktu kenaikan Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, mungkin banyak orang bertanya kepada kita, teman-teman kita, kenapa Tuhan Yesus mau naik ke surga? Kan dia sudah datang ke bumi ini. Kita orang percaya, kita harus mengerti kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga. Wah, mengapa? Alasannya apa? Ya, Ibu Gembala kita menyampaikan beberapa hal, karena Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Ya, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menebus setiap dosa kita. Dia datang ke dunia ini untuk melakukan tugasnya, untuk menyelesaikan nubuatannya. Bahkan yang paling penting Bapak Ibu, Yohanes 14, 1-3, ini dia kita baca. Ini yang paling penting, Yohanes 14 ayat 1-3. Kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga? Yohanes 14, 1-3, ada? Bapak Ibu ini baca, renungkan ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Ya. Kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga? Yaitu janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa Bapak Ibu? Tempat bagimu. Ayat 3 next. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Tuhan Yesus, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun. Amin. Ya, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita itu semakin bertumbuh ya Bapak Ibu. Arti Bapak Ibu jangan pernah takut di dunia ini. Kalau Bapak Ibu belum punya rumah, percaya Bapak Ibu, rumah kita sesungguhnya ada di surga. Kalau Bapak Ibu masih menyewa, tetap bersyukur. Tetap bersyukur aja. Rumah sesungguhnya adalah di mana? Di surga. Ya, tempat kita sudah ada. Kita hanya sementara di muka bumi ini Bapak Ibu ya. Ketika Yesus mengatakan statement kepada murid-muridnya ini, mereka galau ya. Kok Tuhan ini pergi meninggalkan kami? Galau mereka, khawatir. Tapi kata Tuhan Yesus, aku akan memberikan seorang penolong nanti kamu jika aku pergi, jika aku naik ke surga. Amin. Jangan pernah takut Bapak Ibu, jangan pernah khawatir menghadapi hidup ini. Ya, selama Bapak Ibu, selama kita masih bernapas, yakinkan diri kita bahwa kita tetap dalam pergumulan hidup. Ya,
Setiap orang mati nggak lagi nafas lagi, baru selesai masalah. Nggak ada pergumulan lagi. Nggak ada masalah lagi. Selama kita masih hidup, yuk yakinkan diri kita, ya, selama kita masih hidup, kita akan tetap diperhadapkan suatu masalah pergumulan yang memang Tuhan izinkan bagi kita. Baik itu masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, apalagi masalah pelayanan, apalagi tetap Tuhan izinkan. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetap kuat, ya. Hari-hari ini Bapak Ibu tetap kuat, saya katakan. Ya, gak gampang hari ini Tuhan, begitu banyak ya perekonomian yang tidak begitu jelas ya, harga-harga semuanya naik. Para ibu-ibu kalau sudah dipajak balang ngomel semuanya. Semua naik, saya dengar-dengar aja, saya kan jualan di pajak, tomat naik, cabai naik, semua naik. Semua dengan kekhawatiran, ketakutan, bagaimana kita hidup seperti ini. Semua naik, semua naik. Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Selalu ada dalam tangan Tuhan kita. Waktu kita dalam Tuhan Bapak Ibu, percayalah, tingkat kekuatan ketakutan kita itu tidak akan pernah ada. Amin. Bapak Ibu jangan khawatir ya. Kenapa Tuhan sedia ke surga, sudah tahu Bapak Ibu jawabannya ya. Sudah tahu Bapak Ibu menyampaikannya. Karena dia berasal dari surga. Ya. Karena dia akan menyediakan tempat bagi kita. Ini lagi Bapak Ibu, kenapa di surga dia akan memberikan seorang penolong bagi kita. Amin. Ya, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, aku akan memberikan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudusnya. Kita tidak menjadi anak yatim piatu Bapak Ibu. Dia memberikan kita seorang penolong untuk menuntun kita, menguatkan kita. Yohanes 16 ayat 7, kita baca Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Seorang penolong, Roh Kudus diberikan pada kita. Dia gak bisa bersama-sama kita selama di muka bumi ini Bapak Ibu. Sebab dia Allah yang kudus. Kalau Roh Kudus diberikan pada kita nggak terbatas. Roh Kudus itu bisa kemana aja. Bekerja. Amin Bapak Ibu. Ya. Roh Kudus. Ya. Apa sih Bapak Ibu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Bapak Ibu juga harus mengerti. Penting bagi kita seorang penolong Roh Kudus itu. Saya Bapak Ibu tanpa Roh Kudus mungkin saya nggak mampu ya menjalani hidup ini. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pekerja di luar sana. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi waktu ada Roh Kudus, ada dalam kehidupan kita, itu yang menuntun kita. Itu yang mengajari kita apa yang harus kita lakukan. Amin. Nanti Bapak Ibu saya bagikan bagaimana supaya Roh Kudus itu tetap tinggal dalam kehidupan kita. Kepenuhan Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan semua apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu, apalagi pada Roh Kudus itu Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, Roh Kudus itu diberikan kita untuk memberikan karunia-karunia di dalam setiap pelayan kita. Ini tuntunan daripada gereja kita Bapak Ibu, ya. Tuntunan gereja kita adalah bulan ini adalah karunia roh untuk membangun jemaat untuk pribadi, karunia roh untuk membangun jemaat atau pribadi. Agak kalimatnya agak gimana ya? Karunia roh untuk membangun jemaat atau pribadi. Jadi Tuhan memberikan karunia bagi kita ataukah untuk pribadimu atau untuk membangun setiap jemaat atau setiap orang-orang di sekeliling kita. Amin. Ya, ada banyak karunia buka slide-nya, ya, 5, 7, 9. Terus, karunia-karunia berikan Tuhan. Ini dia,
Efesus 4:12 untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelanya bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu baca ini semua, kita lihat 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, 7 karunia pelayan. Roma 12:6-7 ada bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagikan sesuatu, memimpin, kemurahan. Karunia roh 1 Korintus 12:8-10 ada hikmat, ada pengetahuan, ada iman, kesembuhan, mujizat, nubuat, membedakan macam roh, berkata-kata bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Inilah karunia yang diberikan pada kita Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat berapa banyak karunia yang ada pada kita. Minimal 1 Bapak Ibu. Ini karunia diberikan Tuhan pada kita. Semua orang percaya minimal ada 1. Coba baca sebentar, lihat lagi. 7 karunia pelayan ini atau 9 karunia roh ya. Baca, kalau 5 jawatan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuka satu gereja, kalau gereja Bapak itu mau bertumbuh, ini pasti ada 5 jawatan ini. Efesus 4:11 ini. Harus ada rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Ini kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak membuka gereja, kalau Bapak Ibu mau gerejanya bertumbuh, harus ada 5 jawatan ini. Ini penting di gereja. Kalau nggak ada 5 jawatan ini, gereja tidak akan bertumbuh. Ya, saya melihat Bapak Ibu, saya baca ini, saya lihat dengan diri saya dari pelayan saya selalu diberikan kesempatan bagi gembala saya untuk memimpin. Karunia bagi saya untuk memimpin. Ya, selama pelayanan saya 16 tahun ya, udah pelayan dari 2006, saya diberikan kesempatan pemimpin saya untuk memimpin. Ya, dari Pardelia Hall saya memimpin daripada koordinator FA, koordinator ASER, ya, saya memimpin di Pardelia Hall, terus saya diberikan kesempatan untuk memimpin koordinator daripada FA di tempat ini, dan saya diberikan kesempatan lagi untuk memimpin daripada koordinator ibadah umum Korbakum, ya, Bapak Ibu, saya diberikan kesempatan untuk memimpin, karunia untuk memimpin. Ya, tidak gampang Bapak Ibu, seorang pemimpin harus menjadi contoh teladan bagi setiap orang-orang di bawahnya. Ya, karunia memimpin itu tidak gampang. Harus ada punya otoritas wibawa Tuhan. Puji Tuhan saya mampu untuk melakukan semuanya sampai saya jadi koordinator ibadah pelayanan tempat ini, yaitu Korbakum. Tidak gampang menjadi pemimpin. Ya, harus kita dekat kepada Tuhan supaya setiap apa yang kita sampaikan itu mereka dapat mengerti, memahami. Amin. Kalau dalam rumah tangga udah pasti seorang imam, jadi seorang imam itu harus pemimpin di tengah-tengah rumah tangga. Ya, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu setiap karunia ini Bapak Ibu kita harus bertanggung jawab. Bukan sembarangan, diberikan ini untuk melayani Tuhan. Kita harus bertanggung jawab setiap karunia, setiap apa diberikan Tuhan kita bertanggung jawab. Ini ayatnya Bapak Ibu, ya. Setiap karunia diberikan Tuhan kita harus bertanggung jawab, setiap anugerah diberikan pada kita, ya. Kita buka Bapak Ibu 1 Korintus 12. Oh tidak, ya. Karunia itu Bapak itu ini 1 Petrus 4:10. Ya, 1 Petrus 4:10 atau 1 Timotius 4:14 dulu. Ya, 1 Timotius 4:14. 1 Timotius 4:14 itu dulu, nanti baru sampai ke situ. 1 Timotius 4:14. Ya, ini Bapak Ibu, kenapa Tuhan kasih karunia itu Bapak Ibu untuk kita melayani. Ya, sesuai dengan kesanggupan kemampuan diberikan Tuhan bagi kita. Yuk Bapak Ibu baca tadi, saya katakan tadi, coba berapa karunia yang ada pada Bapak Ibu. Mari, 1 Timotius 4:14 ini, jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dan penumpangan tangan sidang panatua. Jangan lalai artinya Bapak Ibu, jangan kau anggap itu enteng. Jangan kamu sepele, jangan kamu gak lakukan, jangan malas. Ada karunia yang diberikan Tuhan bagi kita, tapi kita gak mau peduli. Kita gak mau peduli, kita gak mau melakukan semua itu. Kata Tuhan, jangan lalai dan melakukan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dan dengan penuhan tangan sidang panatua.
kita akan bertanggung jawab semuanya Bapak Ibu. Setiap talenta, setiap karunia yang diberikan kepada kita. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita Bapak Ibu, tadi saya katakan sebagai penolong. Kalau Bapak Ibu ikut ibadah pencurahan Roh Kudus ya, berapa hari yang lalu di Sumres, Sumatera Resort, rumah persembahan, gembala kita membimbing kita, menuntun kita bahwa Roh Kudus sebagai penolong dalam hal apa, ya. Banyak peran Roh Kudus sebagai penghibur bagi kita, sebagai dia mengingatkan kepada firman Tuhan apa yang kita baca. Tapi ini adalah sebagai penolong dalam kita. Apa itu Bapak Ibu? Di Galatia 5 ayat 16 ayat 21 sampai 21. Galatia 5. Dia sebagai penolong untuk mengalahkan keinginan daging kita ini, ya. Karena Bapak Ibu tanpa Roh Kudus kita kan tak mampu. Apalagi namanya pria laki-laki. Yuk Galatia 5 16. Yuk saya baca. Maksudku hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Perbuatan daging ini Bapak Ibu, ya, kalau nggak ada Roh Kudus itu penolong itu dalam kehidupan kita nggak mampu mengalahkan ini. Perbuatan daging telah nyata itu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 1. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebagai penolong melawan hawa nafsu Bapak Ibu. Di luar sana Bapak itu banyak tantangan, banyak pergumulan ya. Saya yakin bapak-bapak di sini ya, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu saya nggak tahu ya, mungkin pergumulan bukan dengan percabulan ya. Di luar sana banyak sekali godaan-godaan itu. Saya sekali Bapak Ibu saya pedagang ya, Bapak Ibu di pedagang daripada di Binjai, di Martubung sampai malam di Binjai itu banyak sekali ya yang menggoda, yang datang untuk berbuat sesuatu hal yang tidak berkenan pada Tuhan, keinginan daging. Tanpa Roh Kudus saya nggak akan pernah mampu, pasti saya terseret. Saya bersyukur sampai hari ini Roh Kudus yang memampukan saya. Kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa. Pasti rumah tangga akan hancur. Terjadi perselingkuhan di mana-mana. Tapi saya lihat istri juga banyak. Di pekan itu saya lihat orang berjualan banyak perselingkuhan. Baik itu istri-istri juga. Perempuan-perempuannya juga sama-sama pedagang saya lihat. Terjadi perselingkuhan. Karena bebas Bapak Ibu. Tapi waktu ada Roh Kudus yang memimpin kita. Yang menuntun kita. Saya percaya Bapak Ibu, Bapak Ibu-ibu tidak pernah mau melakukannya. Ya, anak-anak muda di tempat ini, ayo minta Roh Kudus memampukan kamu untuk melihat sekarang handphone kita. Begitu banyak goda-godaan untuk mau melakukannya, untuk mau melihatnya. Minta Roh Kudus yang mengingatkan kita selalu. Roh Kudus itu satu pribadi. Rasakan dia. Saya pernah Bapak Ibu, digoda Bapak Ibu, ada seorang langsung suami istri Bapak Ibu, untuk kita ngajak untuk berkencan. Roh Kudus terus mengingatkan dampak apa yang kita lakukan. Kamu lihat anak-anakmu, kamu lihat kalau kamu tiba-tiba diserang penyakit menular. Yang kau bawa kepada istrimu. Suami istri Bapak Ibu. Saya bilang tidak, saya hamba Tuhan, saya pendeta. Tidak apa-apa, sekali-sekali kan gak apa-apa katanya. Oke, aku bilang itu.
Saya dulu sama dia, oke nggak apa-apa. Kalau terjadi kita pada saat itu, kita mati. Siapa yang tahu? Udah pasti kita masuk dalam neraka. Suami istri. Istrinya dikasih untuk kita. Dia menonton. Begitu menyeramkan, begitu mengerikan. Saya sebagai laki deg-degan. Deg-deg, deg-deg, deg-deg. Punya keinginan lakukan tidak. Tarik lagi Roh Kudus, jangan. Lakukan aja, kan sekali aja gak apa-apa. Jangan, itu Roh Kudus, tarik menarik. Gak ada yang melihat istrimu kan di rumah. Jangan, ada sepasang mata Tuhan melihatmu. Nanti kau kena sakit ini. Belum tentu dia bersih. Ayo, anak-anak muda di tempat ini. Minta seorang penolong itu dalam kehidupan kita, biar kita dipimpin dengan rohnya. Percabulan, perjinahan. Pak pendetaku gak mampu. Mampu, saya mampu. Saya mengatakan tidak, saya hamba Tuhan. Saya pendeta, mohon maaf saya gak bisa melakukan itu. Suami istri. Begitu banyak di luar sana Bapak Ibu. Mengerikan, menyeramkan bagi saya. Rumah tangga macam apa seperti ini? Seorang imam yang harusnya membawa istrinya beribadah kepada Tuhan, malah menyerahkan kepada laki-laki lain, malah bersama-sama. Gak habis pikir saya. Itulah kehidupan yang nyata Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana supaya Bapak Ibu, tadi saya katakan bagaimana supaya Roh Kudus itu kita mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya, bisa saja Bapak Ibu roh itu tidak dalam kehidupan kita, enggak aktif. Saya selalu katakan Bapak Ibu, saya selama lahir baru sampai sekarang ini tetap membangun mesbah saya. Setiap pagi saya bersama istri bangun mesbah. Walaupun kami dalam masalah, walaupun kami dalam pergumulan, saya enggak pernah meninggalkan mesbah saya berdoa. Tiap pagi, jam 4:30, jam 4. Sehingga kepenuhan Roh Kudus itu ada Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan malas bangun pagi, bangun mesbahmu. Itu kekuatanmu. Sebelum kau melakukan semua kegiatan apapun Tuhan, bangun mesbahmu 4:30, jam 4, bangun pagi tersungkur bagi Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita contoh teladan pagi-pagi benar Tuhan. Sudah berpisah dengan muridnya, dia berdoa. Markus 1:35 buka ya. Pagi-pagi benar. Jam 4:30, ayo berdoa. Supaya Roh Kudus itu memenuhi kita. Markus 1:35 kita buka. Pagi-pagi benar, jangan malas. Tak gampang Bapak Ibu tuh bangun pagi, apalagi hujan deras. Itu sangat menggoda untuk kita tidur. Tapi waktu kita butuh Roh Kudus itu Bapak Ibu, saya sangat butuh Roh Kudus itu. Karena tahu saya kelemahan saya tahu kekurangan saya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Hamba-hamba Tuhan, saya selalu mengatakan ya, pemain-pemain musik semuanya, jangan pernah melayani Tuhan, datang ke mimbar ini, datang ke mimbar ini, tidak bangun mesbah. Sepasang mata Tuhan melihat kamu. Ya, jangan pernah, saya nggak pernah berani. Ya, saya nggak pernah akan berani mengandalkan skill saya. Ya, terbatas. Bangun pagi 4:30, jam 4, apalagi kita pelayan Tuhan. Tersungkur kita jam 4:30 bagi Tuhan. Minta pengurapan Tuhan. Itu yang saya lakukan setiap pagi. Selama saya lahir baru, sampai sekarang ini 2006, sampai hari ini. Makanya saya bisa mengalahkan keinginan daging tadi itu. Roh penolong diberikan pada saya. Kalau Bapak Ibu saya diberikan seperti Bapak Ibu juga pasti bisa, pasti mampu. Jangan katakan gak mampu aku, godaan gitu banyak, mampu. Amin. Apalagi Bapak Ibu, supaya kepenuhan Roh Kudus itu Bapak Ibu memenuhi kita Bapak Ibu. Ya,
Dia bekerja terus Bapak Ibu. Bapak Ibu saya lakukan firman Tuhan. Kebenaran firman itu dilakukan, bukan yang didengar. Lakukan firman Tuhan itu, dengar, lakukan. Firman itu bukan hanya lewat begitu saja. Dengar, lakukan. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Waktu kita lakukan firman Tuhan, kita kuat untuk mengalahkan keinginan daging tadi itu. Roh Kudus dipenuhi bagi kita, dipenuhi bagi hidup kita. Gimana kita nggak gagal Bapak Ibu, firman hanya kita dengarkan, kita nggak mau lakukan. Apalagi itu dilakukan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu ya, Roh Kudus itu tetap. Dan tadi saya katakan, bangun mesbah itu tadi bergaul karib dengan Tuhan. Teruslah bergaul karib dengan Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya menutup daripada khotbah saya akan bagikan firman ini yang sangat luar biasa bagi saya. Mengingatkan saya sebagai hamba Tuhan, yaitu 2 Tawarik 25, 2 Tawarik 26 ya, ayat 1 sampai 24. 2 Tawarik 26. Bagaimana supaya pelayanan kita, karunia yang diberikan kepada kita, untuk supaya kita tidak sombong. Bagaimana supaya itu membangun jemaat, membangun orang-orang di sekeliling kita. Supaya pelayanan kita berkenan pada Tuhan. Itu tadi, jangan pernah sombong. Ini akibat daripada sombong. Ini saya baca Bapak Ibu, saya berdoa untuk inti daripada khotbah ini. Tentang kesombongan dan kehidupan kita. Karena banyak Bapak Ibu, kalau hamba Tuhan sudah diberkati, namanya masur, dipakai di mana-mana, sudah dah, pasti ada mengalami kesombongan. Sombong rohani, pasti. Tapi saya percaya waktu Roh Kudus dalam kehidupan kita, roh kesombongan itulah dimatikan. Amin. Ini belajar daripada Raja Uzia Bapak Ibu, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Orang yang dipakai Tuhan, orang yang baik, mencari Tuhan sepenuh hatinya, tetapi di perjalanan hidupnya, mengalami kehancuran karena kesombongan. Ya, saya baca 2 Tawarik 21-24 ya. 2 Tawarik 26 1 sampai 24 sambil kita menutup nanti. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya. Masih 16 tahun Bapak diberikan karunia sebagai pemimpin menggantikan ayahnya. Ayat 2. Ya, ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Uzia ini suka dengan pertanian ya. Next ayat 11. Nanti Bapak Ibu baca lagi di rumah ya Bapak Ibu. Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera, Yeiel dan Panatua Usamasea di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Dia mempunyai panglima perang yang sangat luar biasa. Ya, 12. Kepala-kepala puak pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah dari 2.600 orang, banyak sekali pahlawan-pahlawan yang membentengi daripada Raja Uzia. Ayat 13, di bawah pimpinan mereka terdapat satu belantara terdiri 7.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang ya, untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Bayangkan begitu banyaknya 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja menghadapi musuh. Tuhan berikan kepada Raja Uzia. Ayat 14. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopang, baju jirah, busana, batu umpan, semuanya lengkap. Ayat 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan orang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasuk sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ya, nama Uzia itu termasuk pada saat itu terkenal. Karena Tuhan menolong dia. Ayat 16. Ini Bapak Ibu yang hati-hati kepada kita. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi apa? Nanti apa dampaknya Bapak Ibu ya? Orang yang tinggi hati, yang sombong. Setelah dia terkenal, namanya Masur. Dia semakin kuat apa? Dia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak.
Bapak Ibu orang yang sombong, Bapak Ibu percayalah, orang yang tinggi hati bukan yang baik lakukannya, pasti merusak. Baik itu di gereja maupun dimanapun dia berada, tempat pekerjaan pasti dia merusak. Kerjanya bikin onar. Apa sih orang sombong? Sombong itu merasa dia pintar, merasa dia segalanya. Orang sombong gak mau dinasihati. Itu orang sombong tinggi hati. Ini kita lihat nanti Uzia ini. Kita lihat nanti bagaimana dia. Gak mau nasihati, udah tahu salah tapi gak mau dinasihati. Akibat dampaknya ada. Ini dia. Ia berubah, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Bapak Ibu, saya terangkan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, pada zaman hukum Taurat, perjanjian lama, orang-orang yang membakar ukupan gak bisa orang sembarangan. Imam-imam Harun yang sudah dipilih. Tapi karena sombongnya, dia membakar ukupan. Karena sombong, karena dia pemimpin, dia raja, aku bisa segala-galanya. Emang kamu siapa? Sudah diperingati daripada imam-imam, jangan. 80 orang pemimpin sudah menasihati dia, tapi dia gak mau. Tadi saya katakan orang yang sombong gak mau dinasihati. Itu orang sombong. Next, bakar ukupan. Tetapi Imam Ajaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan orang-orang tegas. Waktu Raja Uzia masuk untuk membakar ukupan, imam-imam melihat mereka. Loh ngapain? Imam Uzia ini diikuti 80 imam-imam. Ya, orang-orang tegas. Tapi Imam Ajaria mengikuti dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan orang-orang tegas, orang-orang pilihan. Next ayat 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata padanya, setelah mereka melihat Uzia membakar ukupan, mereka tegur ini Bapak Ibu. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata padanya, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Gak mau Bapak Ibu. Tetap dibakarnya. Ini dampaknya orang sombong seperti itu Bapak Ibu. Lihatlah orang sombong tinggi hati. Dinasihati banyak kali alasannya. Hamba-hamba Tuhan seperti itu. Saya orangnya paling gampang Bapak. Kalau dibilang Bapak Arek seperti ini, saya tetap aja. Oh ya, gampang. Rendah hati aja. Amin. Ayat 19. Tetapi ini tadi akan membangkang Bapak Ibu. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan tangannya untuk dibakarnya. Dia menjadi marah. Kamu siapa rupanya? Aku ini pemimpin. Bisa aku bakar. Apa urusanmu? Dia bilang sama imam-imam itu. Coba, tangannya untuk dibakar. Dia tetap membakar. Sementara amarahnya meluap, ini Bapak Ibu. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Amin. Ada kusta di dahinya. Di rumah Tuhan main-main. Banyak hamba-hamba Tuhan di rumah main-main rumah Tuhan. Ibadah-ibadah tapi gak sungguh-sungguh. Ya. Ada dai imam-imam musik, dengarkan. Banyak roh kesombongan di dalam setiap pelempelan kita semuanya. Khususnya imam-imam musik. Kenapa Lucifer itu dilemparkan ke muka bumi? Karena roh kesombongan. Dia mau sama seperti Tuhan. Dilempar dia ke muka bumi ini. Lucifer, iblis, malaikat dulunya. Semua diberikan Tuhan pada dia. Tapi karena kesombongan jadi lemparkan ke muka bumi ini. Amin. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam rumah Tuhan dekat mezbah. Ayat 20. Imam kepala Ajaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya. Dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Dan ia sendiri tergesa keluar. Karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ayat 21. Bapak Ibu jangan lupa. Pada perjanjian lama penyakit kusta itu gak bisa sama-sama. Itu dikucilkan. Gak bisa bersama-sama dengan orang-orang bergabung. Dia dikucilkan di suatu tempat. Ya, Raja Uzia sakit kusta sampai apa? Sampai hari matinya. Serius Bapak Ibu. Roh kesombongan itu serius.
Sampai mati dia punya kusta Bapak Ibu. Dan sebagai orang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya menjadi kepala istana dan raja dengan kepemerintahan atas rakyat negeri itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Bapak Ibu ya nanti ini bagaimana dia dikuburkan enggak di tempat sebagaimana mestinya. Dia didapat di lingkungan di luar. Sampai matinya pun dikucilkan tempat kuburan, enggak bisa. Amsal 16 ayat 18 buka dulu, ini dia Amsal 16 ayat 18 tentang kesombongan Bapak Ibu. Jangan pernah sombong Bapak Ibu ya. Kalau kau punya lebih harta juga gak usah sombong, gak ada apa-apanya. Itu semua akan habis lenyap Bapak Ibu. Kalau kau diberikan kelebihan talenta karunia kau gak usah sombong. Kau usah apa yang ada pada kita aja. Kalau orang pandai berkhotbah dia silahkan aja, pinter pasti lidahnya ya udah. Kita seperti ini ya udah terima aja padanya. Kau usah sombong, kau usah angkuh, rendah hati aja. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati apa? Kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ayat lagi saya bacakan bagian Amsal 16 ayat 5. Saya baca Bapak Ibu di Alkitab Bapak itu banyakkan tentang ayat-ayat tentang kesombongan. Ya. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati, apa Bapak Ibu? Apa? Kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak luput akan hukuman. Seperti Raja Uzia tadi dapat hukumannya. Sombong. Yuk kanan kiri katakan jangan kamu sombong. Rendah hati. Ya. Rendah hati aja. Kita nggak ada apa-apanya. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk melayani karunia, itu anugerah. Itu anugerah semuanya. Bukan karena kehebatan kita. Itu anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kalau ibu bapak ibu dikasih talenta untuk bisa nyanyi karunia, lakukanlah untuk Tuhan. Kalau bapak ibu diberikan talenta untuk memberi kepada orang lain, lakukan. Lakukan semuanya untuk mempermuliakan Tuhan. Untuk berbuat aja. Amin Bapak Ibu. Karena Kebaikanku bukan karena lidahku, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggil.